Sayang, kamu lagi ngapain? Ini pacarku, Zisia. Sayang, kamu kangen sama aku ya? Nona, itu lagi-lagi si Monkey, pacar online-nya. Om Kin, itu bukan Monkey, itu San Gokong. Beda ya? Sayang, kamu capek ya malam ini? Aku tunggu kamu di Moonlight Race Webbox ya. Aku beli setelan game terbaru. Mau aku tunjukin ke kamu. Setelan baru, bukan ya? Sayang, mau lihat setelan baruku? Mau. Halo, Pesanan makanan kemana? sebentar lagi. Ah, Nona, kamu baik-baik saja? Kamu naik motor di mana sih? maaf ya, ini salahku, tapi kamu tenang aja. Aku pasti akan ganti rugi. Kurir makanan. Cantik banget. Pacarku, sekarang juga lagi sibuk ngantar makanan ya. Nggak usah ganti rugi, pergi aja. Nah, kalau dia ada, nggak usah ganti rugi. Lain kali hati-hati naik motor ya. Nggak bisa. Kamu mau ngapain lagi? Bukan, aku sekarang nggak punya uang, kasih aku nomor kontakmu. Nanti kalau aku udah nabung cukup, aku pasti ganti rugi ke kamu. Di zaman sekarang, pemuda yang bertanggung jawab kayak kamu jarang loh. Gini aja, perusahaan kami lagi cari orang, kamu coba aja. Xinhai Technology. Kamu sebelumnya ngantar makanan ya? Seorang kurir makanan berani juga datang ke perusahaan kami buat interview. Urus aja. Lucu banget. Dengan pendidikan dan ijazahku, aku interview buat posisi asisten. Nggak berlebihan kan? Lulusan S1 kamu ngantar makanan. Ijazahmu. Bukan dari pinggir jalan kan? Cepetan pergi, jangan buang-buang waktuku. Kamu. Ada apa? Pak Presiden, kenapa Anda datang? Itu dia. Itu dia. Bagaimana dengan rekrutan asisten? Masih interview. Sebentar lagi ketemu. Yang ini bagus banget. Ye Feng, bisakah saya mulai bekerja hari ini? Bisa. Presiden direktur itu cuma seorang kurir. Apa haknya masuk ke perusahaan kita? Ini perusahaan saya atau perusahaanmu? Lagi pula, apa salahnya jadi kurir? Kamu sebagai HR, seenaknya menghina pelamar. Gaji bulan ini semuanya dipotong. Ikut saya. Oh, Cetak dokumen ini menjadi 3 salinan, sore ini akan digunakan. Oh, sayang, tidak menyangka saya lolos wawancara. Bos saya cantik sekali, tapi selalu cemberut. Tidak secantik kamu. selamat ya sayang. Tapi, bosmu terlalu cantik, aku jadi cemburu. Masa sih? Sayangku hanya kamu, Zisia. Bos itu selalu cemberut. Siapa yang mau suka? Ah, kenapa dia seperti itu? Sayang, kamu tidak diperlakukan tidak adil, kan? Tidak. Saya baru saja mulai bekerja, agak gugup. Kalau tidak bisa. Sayang, datanglah bekerja di perusahaan saya, tenang saja. Saya pasti akan merawatmu dengan baik. Hari pertama kerja sudah bermalas-malasan. Saya tidak bisa mengandalkan orang lain. Saya harus bekerja keras. Saya juga harus melunasi hutang, tidak boleh merepotkan Zisia. Apa yang kamu lakukan? Presiden Direktur. Kalau saya bilang saya tidak sengaja, kamu percaya? Cepat bangun. Oh, Ah, terjebak.
sakit. Presiden Direktur, jangan sentuh sana. Apa yang kamu pikirkan? Ah, jangan. Jaket saya, ini satu-satunya jaket saya. Kenapa? Ada masalah? Tidak berani. Nanti saya akan minta Paman Qin menggantikanmu satu lagi. Kenapa hari ini sial banget? Ngapain lihat-lihat? Lihat lagi, mata lu gua cabut. Terus. Kalau gua lihat lu lagi main HP waktu kerja. Lu jangan harap bisa lewat. Ngerti. Bikin gua kaget setengah mati. Gua kira hari ini gua bakal jadi cewek. Sayang, kenapa nggak balas pesan gua? Jangan-jangan lu jijik sama gua? Gak kok, gua ini cowok. Masih harus ngandelin cewek cari kerja, gua juga punya harga diri dong. Waduh, ini nih ujian buat ketahanan gua. Hah, jangan bohong, lu cuma takut ketemu gua. Masa lu nggak pengen lihat langsung? Bentar, suruh orang itu mundur dikit. Biar gua lihat jelas mukanya. Kasih barangnya ke gua. Barusan yang nelpon gua, bukan cewek ya? Kakak, kasih barangnya ke gua aja, udah. Sekarang bisa kasih ke gua? Gak, mending kita nggak ketemu. Mata lu nggak pengen ya? Tapi ini stocking hitam, kok kayak familiar ya? Enggak. Aduh, bos, gua salah. Hancur, mulut gua ini bikin gua mati. Wah. Yun, hari ini cantik banget ya. Siapa yang suruh lu masak? Bunga cocok buat yang cantik, malam ini makan malam sama gua ya. Chen Chao, lu mau apa? Mau apa? Ya mau ketemu tunangan gua dong. Gua nggak ada hubungan apa-apa sama lu, jangan ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan? Or to lu odar tau. Lu ini cewek sendirian mau bikin perusahaan game. Di kota Baichuan ini, selain gua, siapa lagi yang mau bantu lu? Lu nggak nikah sama gua, mau nikah sama siapa? Jangan lupa. Kalau lu mau rilis game baru lagi, bisa bangkrut lo. Game baru perusahaan kita, Sin High Tech, sebentar lagi rilis. Nggak usah repot-repot. Bisa sukses atau enggak, itu belum tentu. Pokoknya kita tunggu aja ya. Manajer Qin, siapa nih yang ngamuk? Ini musuh perusahaan kita, CEO Su Feng Tech, Chen Chao. Walaupun perusahaan kita punya modal besar, tapi teknologi masih jauh kalah sama perusahaan mereka. Jadi tekanan buat CEO kita besar banget. Sayang, aku dibully. Ada apa? Ada seorang penjahat yang ingin membeli perusahaanku dan memintaku untuk menikah dengannya. Apa yang dikatakan Zixia ini, kok mirip dengan CEO wanita dingin ini? Sangat mirip, apa mungkin Zixia sayangku? Ini semua uangku. Aku tidak mau uangmu, jika kamu benar-benar ingin membantuku. Maka datanglah menemuiku. Sekarang aku tidak punya rumah maupun mobil. Tunggu sampai aku cukup uang, baru aku akan menemuimu. Punya rumah dan mobil. Rumah dan mobil semuanya kuberikan padamu, sekarang mau menemuiku?
Aku selalu menduga, keluarga Zisia sangat kaya. Tapi tidak menyangka sebaik ini. Mau, Tidak. kalau ini. Kamu mau. Kamu sedang melihat apa? Kamu ngapain sih? Kukira kamu sedang berfantasi dengan ponselmu. Ternyata kamu sedang melihat foto kaki cantik. Kamu tahu apa? Ini pacar onlineku. Pacar online lagi. Ini jelas-jelas foto sembarangan dari internet. Tidak mungkin. Pacar online MU. Seorang gemuk 300 kilogramnya. Badanmu yang kecil ini. Hati-hati nanti hancur. Zisia yang kaya raya ini, masih juga pacaran online. Jangan-jangan. Benar-benar seorang wanita gemuk 300 kilogramnya? Aduh. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, aku ngomong sembarangan. Jangan sampai nanti. Kamu ditipu oleh si nyonya kaya sampai celanamu habis. Zisiaku, jangan-jangan benar-benar seorang gemuk 300 kilogramnya. CEO. Apa yang dia inginkan? Kenapa masuk ke kantorku dan melepas kancing bajunya? Dia ini bermaksud jahat. Ternyata hanya ingin memberikanku jaket. Tidak menyangka dia begitu perhatian. Bagaimana dengan Sin High Tech? Seperti yang Anda duga, Sulinyun benar-benar menggunakan game kita. Game yang tidak diinginkan, HMPH. Menghabiskan 2 miliar untuk membeli game sampah. Sulinyun ini memang manis tapi kurang pengalaman. Kalau aku menikahinya dan mengambil alihnya, mewarisi harta warisan yang mahal, lalu mencaplok Sin High Tech. Targetku untuk mendominasi industri game di Baichuan akan segera terwujud. Menurut investigasi, Sin High Tech juga berencana mengadakan sebuah pertunjukan langsung untuk mempromosikan game baru. Pertunjukan langsung itu juga mengundang banyak ahli untuk promosi. Minaret masih bisa memikirkan cara ini, tapi selama aku ada, dia ingin bangkit. Mimpi. Persiapannya bagaimana? Direktur Kin. Semua peralatan sudah siap, tapi influencer yang kita undang belum ada yang datang. Bukan, sudah jam setengah 10, belum ada yang datang, cepat kejar. Sudah dikejar, telepon tidak diangkat, pesan dibaca tapi tidak dibalas. Pengganti tamu undangan? Juga belum ada yang datang. Sekarang, segera cari tamu undangan baru. Uang bukan masalah. Bukannya katanya mau buka siaran promosi? Kenapa belum mulai juga? Kamu yang mengatur ini? Apa kamu punya bukti tunanganku? Kamu. Tamu undangannya? Belum datang? Kayaknya tidak akan datang deh. Siaran promosimu ini kayaknya juga tidak akan berjalan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Direktur Chen, Bukankah ini tamu undangan kita? Kenapa ini di pihak Chin Chow? Sepertinya hari ini, semua tamu undangan kita akan berdiri di pihak Tenkau. Tidak peduli siapa yang kamu undang, selama aku bilang. Mereka tidak akan berani muncul di acara undanganmu. Bagaimana kalau acara undangan ini tidak bisa berjalan? Perusahaanmu akan menjadi bahan tertawaan di industri ini. Siapa yang berani main game buatanmu lagi? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Yang aku inginkan sederhana, menikah denganku, aku akan bantu mengadakan acara promosi ini. Kalau tidak mau menikah juga tidak apa-apa, tapi besok, berita tentang game baru Sin High Tech yang gagal akan muncul di halaman utama media-media besar. Saat itu, aku hanya perlu sedikit menggerakkan jari. Sin High Tech akan menjadi milikku. Manis, kamu. Presiden, kita punya begitu banyak tamu undangan, aku tidak percaya. Semua orang tidak berani datang, aku akan segera memanggil orang. Panggil orang. Baik, panggil orangnya. Hari ini aku akan duduk di sini. Aku lihat siapa yang bisa kau panggil. Cheng Chao. Aku sarankan jangan terlalu kejam. Aku tidak hanya ingin mengganggumu. Aku juga ingin menekanmu, asalkan kau setuju menjadi istriku. Diam di rumah, mengurus suami dan anak, aku jamin akan membuat perusahaanmu, Sin High Tech, menjadi anak perusahaan kami. Yang paling hebat. Ingin aku menikahimu, juga ingin merebut perusahaanku. Mimpi kau. Baik. Maka tunggulah sampai perusahaanmu bangkrut. Hello, APA. Presiden, di situs web kami ada banyak buzzer yang membawa isu. Saham kami mulai turun.
Apa? Harga saham turun, sepertinya perusahaan kalian akan hancur. Sulingyun, aku beri kau kesempatan lagi. Masih dengan syarat yang sama, asalkan kau setuju. Aku akan segera membantumu menyelenggarakan konferensi pers ini. Aku katakan sekali lagi, tidak mungkin. Baik. Bagus, memang wanita yang aku pilih. Halo semuanya, aku adalah CEO Su Feng Tech, Chen Chao. Hari ini di sini mewakili perusahaan, menyatakan perang terhadap Xin High Tech. Yang berdiri di sampingku ini adalah pemegang kekuasaan Xin High Tech. Su Lingyun. Dia sedang memanfaatkan perang opini untuk menghancurkan kami. Lalu, bisakah kita tidak menerima tantangan ini? Tidak semudah itu, jika tidak menerima. Berarti kita membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak lebih baik dari Su Feng Tech. Dengan begitu, harga saham kita akan turun drastis, bahkan bisa bangkrut. Langsung menyebabkan perusahaan tutup. Seserius itu. Kau ingin memaksaku. Bagaimana, kau tidak berani ya? Apakah aku bisa menganggap bahwa Xin High Tech sedang menyerah kepadaku? Baik, aku terima tantanganmu. Baik, aku lihat siapa yang berani membantumu. Sayang, tolong. Maaf, halo Zisia. Sayang, Kenapa tiba-tiba meneleponku? aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu sekarang. Baik, katakan. Kamu nggak nanya apa isinya? Kalau kamu yang minta, pasti ini hal penting banget. Bilang aja apa yang bisa aku bantu. Aku sekarang di Hotel Grand Baichuan. Aku butuh banget seorang master game yang bisa lawan Su Feng Tech. Skill gamemu paling jago yang pernah aku lihat. Jadi tolong bantu aku. Su Feng Tech? Maksudnya yang baru saja. Umumkan perang melawan Xin High Tech? Sayang, kok kamu tahu? Gak nyangka, Zisia ternyata terkait dengan Xin High Tech. Xin High Tech sedang dalam krisis. Tapi kalau aku muncul, Zisia bakal kenali aku. Gimana dong? Aku belum siap nih. Oke, tunggu ya. Aku terima tantanganmu. Segera akan ada yang wakili Xin High Tech untuk bertarung. Semua master game terkenal di kota Baichuan. Udah aku bayar semua. Siapa yang berani bantu kamu di sini? Tenang, dia sebentar lagi datang. Jangan-jangan kamu cari orang random buat bohongin aku? Dia orang paling jago yang pernah aku lihat. Oke, mau lihat siapa sih jagoannya? Peraturan, sekali terima tantangan, kalau nggak online dalam 10 menit. Langsung kalah. Hitungan mundur. 5, 4. Santai aja, ini dia orangnya. Akhirnya kamu datang. Lepesan. Sulingyun, cewek yang mau naik ke kasurku. Antriannya sampai Prancis. Kok kamu malah cari orang yang gak jelas? Banyak bacot. Nanti aja kamu kalah. Siapa lo? Sembunyi-sembunyi, nggak jelas asalnya. Si kecil nggak tahu diri berani tantang aku? Yun, lihat tuh orang yang kamu cari. Cuma cowok ganteng. Saran aku sih, lebih baik nyerah aja. Nikah aja sama aku, cuma aku yang bisa bahagiain kamu. Bacot. Bangkrut pun aku nggak akan terima. Hei, kalau nyerah sekarang masih bisa aku maafin. Nanti kalau kalah sama cewek, jangan nangis ya. Gak usah banyak omong, adu skill aja. Adu. Tunggu dulu. Bosan main gitu aja, mending kita tambah taruhan. Kalau kami menang, kamu kasih 40% saham kamu. Transfer saya. Kalau kita menang, Kalau kalian menang, saya akan memberikan hak cipta game andalan kami. Gratis untuk kalian. saya janji. Press gear, ini 40% saham kalau kalah. Perusahaan ini akan menjadi milik Chen Chao. Saya percaya dia. Kenapa dia memandang saya seperti itu? Jangan banyak bicara, cepat mulai. Ini tidak mungkin, tidak. Satu jurus, hanya satu jurus kamu sudah mengalahkan saya. Kamu curang. Saya tidak terima, ulangi. Kalau tidak terima, ulangi. Press gear, buruk, sekarang opini di internet. Sudah mengarah ke Xin High Technology. Saham kita mulai turun. Cukup, cepat berhenti. Saya belum kalah, ulangi. Masih belum cukup malu? Pergi. Tunggu. Pak Chen, jangan lupa taruhan tadi ya. Game perusahaan Anda sekarang menjadi milik Xin High Technology. Sulingyun, kita lihat nanti. Pergi. Aduh, capek banget.
Saya pergi. Saya harus cepat kabur. Press dear, live streaming kita meledak. Orang misterius ini sangat populer. Kalau kita bisa menandatangani dia, kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan popularitas. Lihat, ini informasi yang baru saja kami dapatkan tentang dia. Ye Feng, benar-benar dia. Dia lari begitu cepat. Benar-benar tidak ingin bertemu saya ya. Ini buruk. Zixia ini benar-benar ingin bertemu saya. Sekarang datang mencari saya. Tidak bisa. Saya harus cepat lari. Mungkin hanya kebetulan nama sama. Bagaimana bisa ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini? Tapi, kalau benar-benar dia, tidak bisa. Saya sudah susah payah dekat dengan yang tersayang. Jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Sekarang tinggal menunggu ikan menggigit umpan. Cepat lari, cepat lari. Kita bertemu di belakang panggung, saya tahu kamu baru saja pergi. Kalau kali ini kamu tidak muncul, kita putus. Ini benar-benar berakhir. Zixia benar-benar marah. Bagaimana ini? Saya seorang pria, dia cewek kecil. Sudah begitu aktif, bagaimana saya bisa kabur? Bahkan jika itu menyebabkan masalah. Saya harus pergi. Mana dia? Apakah dia benar-benar marah padaku? Ternyata benar-benar dia. Tidak, sayangku selalu karena kondisi sendiri. Tidak mau bertemu denganku, kalau aku pergi menemuinya sekarang. Apakah itu akan membuatnya tidak senang? Tidak, saya harus memikirkannya lagi. Xiaoyan, Ada APA? Dari awal selalu tersenyum-senyum. Saya menemukan pacar online saya. Dia benar-benar luar biasa, dan sama persis dengan yang saya bayangkan. Xiao Yun, sekarang banyak penipu online. Kamu harus hati-hati. Tidak akan, Paman Qin, saya yakin. Dia adalah orang yang saya cari. Mobil Maserati ini lebih dari 2 juta. Dia pasti terlihat sangat keren saat mengemudikannya. Tidak, masih tidak sepadan dengannya. Porsche 911. Tidak, masih merasa kurang sesuatu. Kamu jangan terlalu impulsif, cinta tidak diukur dengan ini. Hal-hal materi. Saya mengerti. Saya akan membelikannya lagi. Apakah Zixia benar-benar marah? Tidak. Saya harus mencarinya. Mau kemana? Sebentar lagi ada rapat. Manajer Lee, saya ada urusan pribadi. Saya minta izin. Mau kemana? Pacar saya marah. Saya harus menghiburnya. Sial, lupa membalas pesannya. Dia tidak akan mengira saya masih marah, ya? Pacarmu di mana? Siapa? Bagaimana kamu akan mencarinya? Saya tidak tahu, tapi saya harus mencarinya. Kalau kalian tidak mengizinkan saya, anggap saja saya mengundurkan diri. Ternyata saya sangat penting di hatinya. Pacarmu tidak akan marah. Kamu bukan pacarku. Bagaimana kamu tahu? Sudah, malas berurusan kamu. Ya. Tidak, susah payah menemukan kekasihku. Jangan sampai dia kabur. Kekasihku sibuk bekerja, lupa membalasmu. Kamu sedang bekerja dengan baik, kan? Pak Su, soal resign tadi, bisakah kita anggap itu tidak pernah terjadi? HMPH. Aduh, ini selesai. Sepertinya Ye Feng ini sudah membuat marah direktur. Kalau aku menyiksanya sedikit. Pasti akan membuatku terlihat baik di mata direktur. Pekerjaan ini harus selesai sebelum pulang. Kalau tidak,
gaji bulan ini dipotong setengah. Kenapa masih diam? Cepat kerja. Kalau tidak selesai, gaji akan dipotong, loh. Banyak sekali, ini jelas pekerjaan untuk 3 orang. Kamu suruh aku selesaikan sendiri? Ini pekerjaanmu, bisa ya bisa, tidak bisa ya pergi. Aku masih berutang biaya perbaikan mobil ke direktur. Aku juga harus beli rumah dan mobil untuk Zisia, pekerjaan ini tidak boleh hilang. Aku sabar. Nah, begitu. Sudah jam 10, kenapa belum pulang? Pekerjaanku belum selesai. Direktur. Kenapa gugup? Dari mana datangnya banyak pekerjaan ini? Aduh, Lian jelas-jelas menargetkanku. Kalau dia tahu aku mengadu ke direktur, pasti dia tidak akan melepaskanku. Tidak boleh. Tidak bisa memberitahu direktur, itu. Aku kan baru masuk perusahaan kita, aku cuma ingin melakukan lebih banyak. Belajar lebih banyak, apalagi. Bukankah aku masih berutang biaya perbaikan mobilmu? Biaya perbaikan mobil. Kamu masih ingat? Ah, Sendirian lembur sangat membosankan. Bagaimana kalau... direktur. Kamu. Dia tidak akan menciumku, kan? Aku sudah punya Zisia, jangan mendekat. Aku cuma ingin mengawasi kerjamu. Kenapa kamu menutup mata? Jangan-jangan kamu pikir aku akan menciummu? Aku masih punya pekerjaan, direktur. Bagaimana kalau pulang dulu? Kekasihku benar-benar lucu. Ya ampun. Kenapa dia melihatku seperti itu? Aku merinding. Apa yang kamu lakukan? File yang kuberikan padamu, semalaman tidak bisa diselesaikan. Sekarang kamu bilang sudah selesai, bohong saja. Kamu. Bahkan jika kamu sudah menyelesaikannya, itu hanya sampah. Kamu bilang sampah tanpa melihat, atas dasar apa? Kamu pikir aku tidak tahu, dulu kamu kerja apa? Seorang pengantar makanan, bisa menulis apa yang bagus. Apa salahnya pengantar makanan? Pekerjaan tidak ada yang tinggi atau rendah. Apa yang bisa membuktikan kualitas kemampuanku? Wah, masih tidak terima ya, aku ingin melihat. Kamu bisa menulis apa? Bagaimana mungkin ini karyamu, file seperti ini? Sekarang kamu puas? Hei, kamu. Kamu pikir aku imut ya? Ah, cowok tampan sepertimu. Bisa menulis file berkualitas tinggi seperti ini. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku apa? Maksudku adalah, kamu adalah cowok kantor yang tidak tahu malu, jujur saja. File siapa yang kamu curi? Apa buktimu? Ini fitnah. Bukti. Orang dengan latar belakang rendah sepertimu, mana mungkin punya otak? Menulis hal seperti ini, menurutku. Kamu bukan menjiplak orang lain, pasti bayar orang untuk menulisnya. Orang sepertimu yang berjuang di lapisan bawah masyarakat, masih ingin naik dengan segala cara. Menurutku kamu tidak seharusnya di sini, kamu adalah aib perusahaan. Aku menyarankanmu, lebih baik tahu diri. Cepat keluar dari perusahaan. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku. Tapi file ini, benar-benar buatanku sendiri. Kamu tidak punya bukti, jangan asal bicara. Aku bicara sesuai fakta. Siapa yang bisa membuktikan ini tulisanmu? Aku, Tuhan. Aku bisa membuktikan. Direktur mengambil proposal orang lain untuk menipuku. Orang seperti dia yang dulu pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bisa menulis file berkualitas tinggi seperti ini? Pasti ada masalah. Setiap kata dalam file ini. Setiap gambar adalah buatanku sendiri. Kalau kamu tidak punya bukti, jangan bilang aku menjiplak. Menjiplak juga bisa, kata demi kata. Apakah aku harus memberimu penghargaan karyawan terbaik? Akui saja, kamu menjiplak. Katak pakai baju baru, tetap saja katak selokan. Kamu hanya memfitnah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Siapa yang bisa membuktikan ini karyamu? Tuhan? Tuhan tidak bisa membuktikannya. Tapi aku bisa membuktikannya. Aku menemani dia semalam saat dia lembur. Aku melihat sendiri dia menyelesaikan semua dokumen ini. Wah, Ada APAI ini. Yefeng itu anak kecil, bersama direktur di malam hari. Lembur sendirian di kantor, mungkin sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Apa mereka berdua di kantor? Main apa ya? Bentuk tubuh direktur kita, siapa yang tidak tahu? Sungguh menguntungkan si miskin itu. Kamu bilang, berapa uang yang bisa didapat dari melayani direktur semalam? Badan kecil Yefeng itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Sebagai direktur, ini tanggung jawabku, aku tidak akan membiarkan karyawan palsu merusak nama perusahaan kita. Direktur Liang di perusahaan selalu bekerja keras. Dia juga demi kebaikan perusahaan. Dan Yefeng sendiri sudah mencurigakan. Tiba-tiba saja, dia mengeluarkan proposal yang bagus. Sulit dipercaya, meskipun kamu membohongi direktur. Untuk membela kamu, tapi siapa yang bisa membuktikan ini karyamu? Jika kamu ingin mereka percaya padamu. Kecuali kamu ikut rapat desain perusahaan. Rapat desain bukanlah hal yang bisa dihadapi oleh pemula seperti dia. Bagaimana dia berani? Aku saja sebagai desainer game senior. Tidak bisa menjamin bisa memenangkan juri di rapat desain. Dia si miskin, dengan apa dia bisa? Lebih baik mengakui saja kalau dia menjiplak. Agar tidak mempermalukan perusahaan lebih jauh. Baik, aku setuju. Ini bukan rapat desain yang bisa kamu ikuti, sangat sulit. Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan, tidak akan bisa menghadapinya. Tidak peduli seberapa sulit, aku harus membuktikan kemampuanku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengira aku menjiplak. Aku harus membuktikan kemampuanku. Memang benar anakku yang hebat. Masih bertanggung jawab seperti ini, sayang, keren sekali. Jangan bicara besar, nanti malah malu besar. Baik, kita lihat saja nanti. Paman Qin, kenapa kamu membantu Liang melawan Yefeng? Dia tidak bersalah. Yefeng ini jelas-jelas punya niat buruk padamu. Aku melihatmu tumbuh besar, kamu selalu lambat dalam hal perasaan. Sebagai pamamu, aku harus melindungimu dengan baik. Tidak bisa membiarkanmu ditipu oleh orang-orang jahat itu. Paman Qin, Anda benar-benar salah paham. Yefeng bukan orang seperti itu. Dia orang yang sangat baik dan bertanggung jawab. Saya percaya padanya. Kamu sekarang benar-benar tidak waras, kamu begitu mengenalnya. Mudah sekali mempercayainya. Cukup. Paman Qin, saya menyukainya. Jadi tolong jangan lagi menyerangnya. Yefeng ini, saya pasti akan mengusirnya dari perusahaan. Ada apa? Komputer mati. Manajer Lee, komputer saya, tolong ganti yang baru. Ganti yang baru. Kamu pikir kamu siapa? Kamu direktur utama? Saya ingin ganti komputer juga untuk rapat desain. Bukan untuk diri saya sendiri. Rapat desain apa? Tolong jangan lagi membuang-buang sumber daya perusahaan, oke? Saya. Tidak bisa. Saya ingin membuktikan kemampuannya. Saya tidak bisa campur tangan lagi, hanya komputer baru kan. Yang paling tidak saya kurang adalah uang. Wah, ini komputer model terbaru. Ya ampun. Komputer perusahaan sudah tua. Saya akan mengganti semuanya dengan yang baru. Lihat apa? Bukan hanya untukmu saja. Ayo sayang, kenapa belum makan? Bagaimana kalau kesehatanmu terganggu? Oh, ada. Ikut saya ke kantor, ada urusan. Ah, Saya tebak pasti Yefeng. Dipanggil masuk untuk dimarahi, kasihan sekali. kenapa kamu panggil saya masuk? Makan semuanya. Ah, Ah apa? Kalau disuruh makan ya makan. banyak sekali, saya tidak bisa menghabiskannya. Tersedak. Cepat minum air. Sentile. Ya, ini pasti sengkile. Minuman soda jus jeruk pasir. Direkomendasikan oleh A Bita of China. Bagaimana kalau saya bawa keluar untuk makan? Ngapain keluar? Makan di sini saja. Ah. Ngapain cuma diam aja sih?
Bos, apa kamu suka sama aku? Apa? Apa dia mengenali aku? Tapi aku udah menyamar dengan baik, mana mungkin ketahuan. Ngomong apaan sih? Mana mungkin aku suka sama kamu? Garing. Kamu cuma mau gantiin komputerku, tapi malah gantiin komputer semua orang di kantor. Bahkan khusus panggil aku ke kantor. Terus bilang aku harus makan, bos. Niat kamu terlalu gampang ditebak deh, tapi ya, aku gak bakal kasih respon apa-apa. Soalnya aku udah punya pacar online, bos. Tolong jaga diri, aku gak bakal suka sama kamu, bos. Lepasin aku aja deh, aku bukan pria yang bisa kamu dapatkan. Kamu balik sini dong. Apa kamu tahu pacar online kamu itu aku? Ye Feng si imut. Ye Feng, dia lagi. Apa dia nakalin kamu? Ah. Apa Ye Feng yang nakalin kamu? Udah aku bilang dari dulu, anak itu gak bisa dipercaya. Cepat jauhin dia, aku bakal keluarin dia dari perusahaan. Kinshu, urusan aku jangan ikut campur deh. Oke? Bete banget. Ye Feng, berani-beraninya kamu nakalin Xiao Yun. Aku gak bakal biarin kamu. Sayang, bosku ternyata suka sama aku. Gimana nih? Santai aja. Kalau aku nolak dia? Kalau dia ngasih aku masalah gimana? Kalau aku kehilangan pekerjaan ini? Aku mau ketemu kamu pakai apa? Dua identitas ini adalah aku. Tapi apapun yang kamu pilih, aku tetap kesal. Apa? Apa kamu mau terima dia? Mana mungkin? Yang aku cuma cinta kamu. Ini mobil baru buat kamu. Sayang, kalau keluarga kamu tahu, kamu punya pacar kayak aku, apa mereka bakal setuju? Kinshu aja pengen bacok kamu. Tenang aja. Keluarga aku pasti suka sama kamu. Sayang, kamu bukan penipu, kan? Ah. Kamu bukan penipu. Begitu saja hatiku kau curi, ya? Jahat. Sayang, selama ini aku selalu menghindar untuk bertemu denganmu. Tapi kali ini aku sudah bulat tekad, begitu aku selesai. Dengan pekerjaan yang ada di tanganku sekarang, aku bisa mendapatkan bonus besar. Dengan begitu aku bisa bertemu denganmu. Kamu pasti akan berhasil, tenang saja. Aku ada di sini. Ada kamu. Maksudnya apa? Maksudku, aku ada di sini untuk menyemangatimu. Kamu pasti akan lebih mudah sukses menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan dukungan cinta dari sayangku Zixia, aku pasti akan berhasil. Jadi, berikan sayangku ciuman sayang, dong. Jahat. Buat kamu selalu melawanku. Aku lihat besok kamu masih bisa ikut rapat proyek, gimana? Tenang, Boss Chin. Aku sudah siap semuanya. Anda tinggal lihat saja pertunjukannya. Wah, sayangku benar-benar tampan. Mari kita mulai. Fileku mana? Hilang. Tidak ketemu, sepertinya tidak dibuat. Tidak mungkin, aku jelas-jelas sudah. Jangan pura-pura, kamu kan asalnya cuma pengantar makanan. Masih bermimpi ikut rapat desain, aku lihat ini benar-benar tidak tahu diri. Jangan asal tuduh, proposal ini jelas-jelas sudah aku buat, ini. Pasti ada yang mengotak-atik file ini. Siapa yang mau mengitak-atik filemu? Orang seperti kamu sudah sering aku temui, tidak ketemu. Lalu di sini membuat keributan. Kalau aku jadi kamu, lebih baik cepat-cepat keluar dari perusahaan. Berdasarkan apa kamu bilang karyaku sampah? Kamu sudah lihat fileku? Atau, File ini kamu yang hapus. aku yang hapus. Kamu pantas? Aku hanya berpikir dari sudut pandang kepentingan perusahaan. Orang seperti kamu, file saja tidak bisa jaga. Masih bicara soal kemampuan kerja. Aku. Orang seperti ini memang tidak seharusnya tetap bekerja di perusahaan. File sepenting ini saja bisa hilang. Terlihat dia tidak menghargai kesempatan ini. Dan juga tidak menghargai pekerjaan perusahaan. Langsung pecat saja. Kalau sampai file saja tidak bisa dijaga dengan baik. Memang tidak cocok bekerja di perusahaan. Tapi ini tidak berarti dia tidak mampu. Direktur sedang memberi petunjuk padaku. Saya memang sudah membuat rencana ini. Jadi, beri saya sedikit waktu.
Saya akan membuat ulang. Lalu saya laporkan pada semua orang. Kasih waktu sedikit, kamu pikir ini main-main? Semua orang menunggu di sini. Kalau aku jadi kamu, lebih baik langsung dipecat saja. Kenapa file ini memang sudah saya buat? Pasti ada yang menjebak saya. Menjebakmu? Kamu tidak lihat siapa dirimu? Cepat keluar dari perusahaan, jangan buang waktu semua orang. Cukup. Bagaimana dengan CCTV? CCTV perusahaan kita beroperasi 24 jam. Saya tidak percaya. Tidak ada yang terekam sama sekali. Benar, kita bisa cek CCTV. Perangkat perusahaan sedang diperbaiki, CCTV kebetulan rusak. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Bukankah sistem CCTV kita baru saja diperbarui? Bagaimana bisa rusak? Tidak tahu. Jangan-jangan ada yang mematikan CCTV. Ya, mungkin saja. Baiklah, kejadian hari ini selesai sampai di sini. Ye Feng karena tidak menjaga file dengan baik. Dipotong gaji 1 bulan. Liang sebagai supervisor. Tidak menjalankan tanggung jawabnya, diberhentikan sementara dengan gaji. Paman Qin, ikut saya. Direktur, kenapa saya diberhentikan sementara dengan gaji? Paman Qin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan pikir saya tidak tahu, hari ini kamu dan Liang. Banyak permainan. Kenapa kamu selalu menargetkan Ye Feng? Sejak orang tuamu meninggal, hanya saya satu-satunya keluarga yang lebih tua. Kalau saya tidak melindungimu, siapa lagi yang bisa? Paman Qin, saya tahu kamu ingin yang terbaik untuk saya. Tapi sekarang saya sudah dewasa, saya punya penilaian sendiri. Jangan lagi menargetkannya. Oke? Lakukan ini untuk saya. Semua gara-gara orang ini. Sialan. Liang. Saya ingin daftar nama inti dari perusahaan Sin High Tech. Harganya terserah kamu. Ini tidak baik. Kalau mereka tahu. Apa yang tidak baik? Pikirkan lagi. Sulinyun ini bisa demi seorang pria. Mengabaikan statusmu sebagai karyawan lama, bahkan membuatmu berhenti sementara dengan gaji ditahan. Apakah dia menganggapmu penting? Asalkan kamu memberikan daftar itu padaku, keuntungan tidak akan kurang untukmu. Kamu pikirkan baik-baik, posisimu di perusahaan sekarang juga tidak baik. Lebih baik bekerja sama denganku, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Lihat sepatu hak tinggi ini, jika ada orang membelikanku sepatu hak tinggi ini, aku pasti akan langsung menikah dengannya. Bukankah kamu punya pacar kayak hasil kenalan online? Suruh dia membelikanmu. Jangan-jangan dia tidak mau membelikanmu? Tidak mungkin. Kekasihku itu seorang anak orang kaya bernilai puluhan juta. Sepasang sepatu saja pasti bisa dibeli. Dan hari ini berjanji akan menjemputku pulang kerja. Aku akan menelponnya sekarang. Halo sayang, kamu sudah datang? Aku hari ini melihat sepasang sepatu hak tinggi. Nanti kamu ajak aku membelinya ya? APA? Kamu sudah sampai? Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Pergi sana. Kamu siapa? Sayang, aku pacarmu, mari cium. Cium-cium. Cium-cium. Pergi sana. Bukannya kamu bilang kamu anak orang kaya? Ayah, Dan juga punya villa tepi pantai. Ternyata kamu cuma seorang satpam. rumahku memang ada, dari lantai 2 bisa melihat kolam ikan di desa kita. Asalkan kamu ikut aku akan membelikanmu bakpao setiap hari. Dan juga sepatu yang kamu bilang. Jangan bicara lagi, kamu penipu. Oh ya, kamu masih berhutang padaku. Cepat kembalikan uangku. Cepat kembalikan uangku. Itu uang hasil keringatku. Cepat kembalikan uangku. Suka? Suka atau tidak harus dicoba dulu. Halo. Apa pekerjaannya? Bisa menghasilkan uang. Oke, tunggu. Aku segera datang. Minum dulu. Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang itu ini ya? Cuma pakai topeng bisa dapat 500.000, pekerjaan ini enak kan? Ye Feng, wajahmu kok tidak enak?
Aku seharian belum makan. Wajahku bisa enak? Ambil 500 ini, makan dulu. Bisa gitu? Gak apa-apa. Bagaimana kalau uang saya dipotong? Saya yang tanggung, pergi saja. Bagus, dapat lagi 500 rupiah. Mau makan apa ya? Tidak, tidak boleh. Uang ini harus saya simpan untuk beli hadiah buat Zisia. Cuma tinggal 2.000 rupiah. Mau makan apa? Sosis panggang 3001, 5002. Kamu sudah lihat lama sekali, beli atau tidak? Bos, saya cuma punya 2.000. Bisa jual satu ke saya? Zaman sekarang, 3000 saja tidak punya. Sudahlah. Ini untukmu, kasihan sekali seperti pengemis. Ini, Saya sudah transfer. Terima kasih, bos. Lagi hemat 1.000 rupiah buat beli sepatu buat Zisia. Sosis panggang saya mana? Anjing sial, lepaskan sosis panggang saya. Anjing sial, kembalikan sosis panggang saya. Kembalikan. Berani-beraninya mengambil sosis panggang saya. Berani jangan lari. Kembali sini. Berani 1 lawan 1. Sini. Bukan teman, kamu ngapain? Bicara baik-baik saja. Jangan mendekat. Kamu sudah vaksin belum? Jangan gigit saya. Saya tidak punya uang untuk vaksin. Tolong jangan mendekat. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Zaman sekarang, anjing saja bisa jadi tuan muda. Tapi, tetap saja itu anjing tuan mereka. Mereka mengambil sosis panggang saya. Jadi, bisakah saya minta uang sosis panggang dari tuan mereka? Tuan muda kalian. Anjing tuan muda kalian hilang. Bukan salah saya. Para tuan, anjing kalian, bukan. Tuan muda kalian baru saja di sini. Kalian tidak akan menangkap saya, kan? Siang bolong begini, kalian mau paksa menculik saya? Akhirnya kami menemukan Tuan Muda. Saya. Tuan muda kalian. Tuan Muda, kami mencari Anda selama lebih dari 20 tahun. Hari ini akhirnya kami menemukan Anda. Oh, saya mengerti. Ini pasti acara reality show, ya? Atau kamu mau menipu uang saya? Tuan Muda, ini bukan acara reality show. Dan kami tidak akan menipu uang Anda. Kami sungguh-sungguh mencari Anda. Anda adalah keluarga Y. Tuan muda yang sudah lama hilang. Saya tuan muda. Saya bapakmu. Sialan, tidak hanya ketemu anjing. Masih bertemu dengan sekelompok orang yang lucu. Kalian ngapain sih? Ini kartu nama saya, ada apa-apa, bisa perintahkan saya. Keluarga Y bisa menyelesaikan apapun untukmu. Saya ambil, oke? Bisa saya pergi sekarang? Diam melon dunji Tuan Muda. Halo. Kenapa kalian transfer 5.000 yuan ke saya? Bukannya gaji harian cuma 500? Saya, bos kita ini menang loader. Katanya mau jadi dermawan. Naikin gaji kita semua, kamu terima saja, ya. Ini. Apa yang harus dikatakan? Ngerti? Iya. Saya tutup mulut rapat-rapat. Rapat. Tak disangka, pakai kostum boneka bagi-bagi brosur malah naik gaji. Bos benar-benar dermawan. Sudahlah. Pokoknya, sudah cukup untuk beli hadiah buat Zisia. Sayang, kenapa begitu pulang kerja langsung hilang? Jangan-jangan karena saya potong gajinya, dia marah. Online juga nggak mau respon saya. Jangan-jangan ada perempuan lain yang merayu dia. Sayang, bisa kasih alamatmu? Saya minta alamat buat apa? Jangan-jangan dia sudah memutuskan mau ketemu saya. Mendadak banget, bukannya kamu selalu nggak mau ketemu saya? Bukan. Saya sudah siapkan hadiah buat kamu. Oke, Kamu pakai ukuran berapa? Dan kamu tinggal di mana? sayang kan memang nggak punya banyak uang, tapi dia siapkan hadiah ini buat saya, kalau saya nggak terima. Bukannya sayang sama niat dia. Saya pakai ukuran 36. Alamatnya, Villa Grandfield, Pulau Chongming nomor 37. Katanya mata saya ini kayak penggaris, pas banget. dikasih ke saya? Terima kasih, saya suka. Bukan. Dikasih kamu langsung ambil. Saya sudah tahu, kamu setiap malam keluar kerja lembur ngantar makanan. Bukannya karena saya bilang di kantor.
Sepatu ini bagus, kamu sengaja beli. Bukannya mau kasih ke saya? Ye Feng ini kan dekat sama direktur utama. Kenapa sekarang mulai merayu orang lain? Laki-laki mana yang gak selingkuh? Benar-benar lapar. Apa-apa dimakan. Siapa bilang suka sama kamu? Mau ngejar kamu? Waktu di ruang rapat, terus-terusan lihat saya. Dan terakhir kali di ruang istirahat, aku mengalami kesulitan. Kamu langsung datang. Ini bukan suka, apalagi karena kamu sudah membelinya. Aku terpaksa menermania. Bukan, kakak, kamu bermimpi, waktu rapat terakhir. Itu aku sedang melamun, siapa yang melihatmu? Dan di ruang istirahat. Membantumu itu hal yang mudah, seluruh perusahaan ini. Bahkan dia, aku akan bantu. Pria brengsek semuanya penipu. Sebentar bilang ingin bertemu, sebentar lagi beli hadiah untuk orang lain. Mungkinkah dia benar-benar suka pada wanita itu? Tidak, aku tidak bisa kalah begitu saja. Dan juga, aku kasih tahu, aku sudah punya orang yang aku suka. Jauh-jauh dariku. Kamu, Ini bukan cuma nempel, menurutku, dia tertarik pada sepatu 50.000 itu. Sayang, aku menunggumu di Central Park. Tak disangka, Ye Feng adalah orang yang selalu diinginkan Xiao Yun. Xiao Yun, kenapa tidak langsung pergi? Tidak, siapa yang suruh dia main-main dengan orang lain? Aku akan membiarkannya menunggu. Cinta online ini benar-benar ajaib. Membuat anak-anak muda ini bingung. Bagaimana kalau aku juga coba cari online? Dulu aku juga anak muda yang tampan. Kenapa dia pergi? Dia tidak tahu, harus mencari-cari aku? Si imut ini. Aku. Ye Feng, direktur memanggilmu ke kantornya. Oh, tahu, Su Direktur. Ini bukan hadiah yang aku berikan untuk Zixia. Kenapa bisa muncul di meja Su Lingyun? Mungkinkah Su Lingyun adalah Zixia? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zixia kecilku yang manis dan lembut. Bagaimana mungkin dia adalah direktur yang dingin? Pasti kotak hadiah yang sama. Ya, pasti kotak hadiah yang sama. Su Lingyun tidak mungkin Zixia. Sama sekali tidak mungkin. Dia benar-benar penakut. Kaki yang bagus. Tidak, tidak, kalau direktur bukan Zixia. Bukankah aku mengkhianati Zixia? Tapi kaki ini, benar-benar mirip dengan Zixia. Tidak, aku harus memaksa si penakut ini. Baik, rapat selesai. Ye Feng, ikut aku ke kantor. Ah. Ye Feng, kenapa kamu takut? Masuk. Presiden Direktur. Kamu mencari aku? Kombinasi merah dan hitam, selera bagus. Memang kamu, sayang. Bagus. Sangat bagus. Ah, tidak bagus. Presiden Direktur, aku sudah punya kekasih. Kita berdua tidak mungkin. Benarkah? Kamu tidak membuka matamu untuk melihatku. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu melihat aku? Aku tidak melihat, tidak melihat. Kamu benar-benar tidak mau membuka matamu untuk melihatku? Zizun Bao. Kamu memanggilku apa? Kamu bicara. Sayang. Kamu adalah peri kecil Zixia. Ya. Aku pergi ke bos wanita gunung esku. Ternyata benar dia adalah kekasih onlineku. Tidak puaskah? Puas? Bagaimana mungkin aku tidak puas? Sayang, sepatu ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Aku ingin kamu membantuku memakainya dengan tanganmu sendiri. Baik? Ini tidak baik. Aku pergi. Ini. Ini terlalu baik. Ayo. Apa yang kamu tunggu? Kamu. Benarkah kamu Zixia? Kamu bilang.
itu. Apakah kamu Zizun Bao? Tentu saja aku Zizun Bao. Aku hanya tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Aku adalah bosmu. Kamu hanya menyukaiku di dunia maya, tidak menyukaiku di dunia nyata? Tidak, aku hanya merasa. Tidak nyata. Sekarang, sudah terasa nyata? Sudah. Itu. Lantainya dingin, kamu pakai sepatumu dulu. Aku masih ada pekerjaan. Wah, Ini bukan mimpi, orang yang aku pacari online selama 5 tahun. Ternyata Su Lingyun. Ini terlalu ajaib. Seharusnya aku sudah menebaknya, laci ini penuh kunci mobil mewah. Benar-benar terlalu kaya. Dan acara promosi kemarin, petunjuknya terlalu jelas. Aku saja yang tidak merasakannya. Zixia di kehidupan nyata terlalu sempurna. Dia memiliki kekayaan triliunan, mana mungkin aku? Seorang karyawan miskin seperti aku pantas untuknya. Tidak heran Qin Zong sangat membenciku. Kalau aku, melihat putri kecil yang aku besarkan, menyukai seorang pemuda miskin seperti ini, aku juga tidak akan tahan. Tidak. Aku harus pergi. Aku tidak boleh terus membebani Su Lingyun. email pengunduran diri yang kamu kirim. Mengundurkan diri. Apa? Kamu benar-benar ingin kabur? Ye Feng di mana? Baru saja dia buru-buru pergi, bilang mau mengundurkan diri, tidak akan datang lagi. Siapa yang mengizinkannya mengundurkan diri? Telepon dia, suruh dia kembali. Presdir, aku tidak punya nomor teleponnya. Pergi. Aku harus segera pergi, kalau tidak aku akan menyesal. Kembali untuk hidup bergantung. Kamu benar-benar membenciku ya? Seandainya aku tahu kamu akan kabur, aku tidak akan terburu-buru untuk mengakui dirimu. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi kenapa kamu harus menghindariku seperti ini? Aku sudah merendahkan diri, aktif mendekatimu. Tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Ye Feng. Benar-benar tidak menyukaiku ya? Sial. Buku catatanku tertinggal di kantor. Dasar, diam-diam menggambarku, lihat nanti bagaimana aku menghukummu. Presdir, ada yang mencari. Ternyata dia masih sayang padaku, kamu tahu juga untuk kembali. Lama tidak berjumpa. Kekasihku, kenapa kamu? Kenapa? Melihatku tidak senang ya? Kita kan punya perjanjian nikah. Siapa yang punya perjanjian nikah denganmu? Aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa. Dan lagi, aku sudah punya pacar. Oh, siapa yang berani merebut orang dariku? Tidak ada urusan denganmu. Mulai hari ini, perusahaan saya Su Feng Tech secara resmi meluncurkan rencana akuisisi terhadap Xin Hai Tech. Meluncurkan rencana akuisisi. Apa? Orang-orang di samping saya ini, semuanya adalah ahli akuisisi top. Saya rasa, Xin Hai Tech kalian sebentar lagi akan ganti nama dan kepemilikan. Hah, bilang mau akuisisi langsung akuisisi? Kau bercanda denganku? Saya tidak pernah bercanda, terutama dengan wanita cantik. Jangan-jangan kau pikir saya tidak menyiapkan apa-apa? Apa maksudmu? Sebagai perusahaan game, hal paling penting itu apa? Technology. Masih ingat game yang dulu? Saya kalah ke kamu? Kau pikir benar-benar? Saya akan memberikannya padamu. Data game backend kami semua hilang. Diduga diserang virus. Kau Tebakanmu benar. Kau benar-benar tidak tahu malu sampai tak terbatas. Kau bahkan menggunakan game andalanmu sendiri untuk menjebak kami? Itu juga hasil dari payah kalian sendiri. Apa di matamu? Benar-benar tidak ada harganya? Saya seorang pebisnis. Game-game ini di mataku hanyalah barang dagangan, asal bisa memanfaatkan nilainya. Sekarang, database game kalian sudah hilang kan? Pasar saham juga hampir bangkrut kan? Saya sarankan kalian. Sebelum bankrupt, Serakin Exine High Tech kepada saya.
Kau pikir dengan cara-cara hina seperti ini bisa berhasil? Saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Sulinyun, saya sarankan jangan minum anggur pohon makan tidak mau. Malam minum anggur hukuman. Situasi sekarang sudah kalian pahami. Perusahaan kalian sekarang dalam bahaya, hanya dengan menyerah pada saya. Baru bisa meminimalkan kerugian. Hah, tidak mungkin. Baik, kalau budget jenggon selekin saya. Tunggu, Kau siapa? Berani ikut campur urusanku? saya tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Dia adalah pacar saya, Ye Feng. Oh, jadi kau ITU SINC ITU? Bagaimana? Di hadapanku mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Tidak tahu diri. Timbang sendiri ada kemampuan apa? Karena saya di acara promosi langsung membongkar konspirasimu. Saya bisa membongkarmu sekali, pasti bisa lagi kedua kalinya. Oh, jadi kau. Benar, saya. Meskipun kau hapus database. Lalu bagaimana? Kami masih punya tim. Masih bisa luncurkan game baru. Benar-benar tidak tahu apa-apa tapi berani. Lucu sekali. Siosu, baik ya. Liang, Su, maaf, burung yang baik memilih pohon yang baik. Apalagi kamu, seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan demi seorang pengantar makanan seperti dia. Kamu malah memilih untuk melawanku, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi berbaik hati. Apalagi yang kamu lihat? Cepat datang ke sini. kalian berani mengkhianati perusahaan? Presiden, kami juga tidak ingin, tapi Chen Chao menawarkan terlalu banyak. Kami tidak bisa berprestasi baik di Sin High Tech. Apakah kalian lupa hari-hari ketika kita berjuang bersama? Presiden, kami juga perlu hidup. Dan di Sin High Tech, kami selalu khawatir kehilangan pekerjaan. Chen Chao. Meskipun kamu menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan perusahaan, apa yang bisa kamu lakukan? Asalkan tujuannya tercapai. Aku tidak peduli dengan cara apa yang digunakan. Kalian sekarang tidak punya tim, tidak punya data. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa bertahan. Aku beritahu kamu. Meskipun perusahaan kami menjadi perusahaan kosong, aku tidak akan pernah menjualnya kepadamu. Sulinyun, apa yang kamu inginkan? Bukankah lebih baik kamu menjadi wanita di belakangku? Aku sudah bilang. Aku menyukaimu, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Di industri game sekarang, selain perusahaan Sunteng terbesar, hanya tersisa 2 perusahaan kita yang bisa bersaing. Meskipun kamu bisa mencaplok Sin High Tech, apakah kamu bisa mengalahkan Sunteng? Tidak perlu khawatir tentang itu, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah menyerahkan perusahaan kepadaku. Aku tahu kalian punya uang, tapi itu pasti akan habis suatu hari nanti. Saat itu, aku ingin tahu apa yang akan kalian lakukan. Siapa bilang kami tidak punya cara? Kamu tidak tahu. Kami masih punya tim elit yang tersembunyi. Kamu bercanda? Tim elit apa? Di saat seperti ini, kamu pikir aku akan bercanda denganmu? Dari mana tim elit itu? Sin High Tech punya tim elit yang tersembunyi? Tidak mungkin. Semua orang yang berbakat sudah aku ambil. Masih ada tim elit apa lagi? Aku tahu. Pasti mereka hanya menggertak. Jangan sampai kamu membohongiku, atau aku akan membuatmu menghilang di Baichuan. Meskipun kamu punya tim elit, lalu apa? Meskipun kamu bisa membuat game, lalu apa? Aku punya ribuan cara untuk membuat game kalian tidak bisa dirilis. Apakah kamu bisa mengalahkan grup Sunteng? Selama kita bisa. Meluncurkan game baru di konferensi pers grup Sunteng. Minta dukungan dari grup Sunteng. Kita bisa melewati krisis ini. Kamu? Hanya dengan kalian, masih ingin dekat dengan grup Sunteng? Baik, hari ini aku ingin melihat bagaimana kalian melewati rintangan ini. Bagaimana kalian bisa melewatinya? Ayo kita pergi. Ye Feng sayang, kamu benar-benar hebat. Kamu adalah pahlawan superku, kenapa kamu begitu tampan? Sudah. Kinesa masih di sini. Tidak peduli dia. Ye Feng, tim elit, aku sebagai menteri. Kenapa tidak tahu ada tim elit? Tim elit yang aku maksud adalah aku. Apa? Kamu ini sedang bermain-main, kamu tahu membuat sebuah game. Seberapa rumitnya? Dan kita hanya punya waktu 1 bulan. Kamu sendiri tidak bisa menyelesaikannya, kamu ini terlalu berhayal. Orang yang tidak tahu diri, aku sudah di industri ini selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat yang seperti ini. Kin SH, aku percaya dia adalah orang paling baik, pekerjaan terbaik. Dan bermain game paling hebat, jadi apapun yang dia katakan. Aku percaya dia pasti bisa melakukannya. Xiao Yun, sekarang kamu sudah terlalu terbuai oleh cinta. Kinesa, jangan buru-buru. Sekarang perusahaan masih ada berapa orang? Kita hanya punya sebanyak ini. Sebagian besar sudah direkrut oleh Chen Chao dan yang lainnya. Menganggap perusahaan akan bangkrut, jadi mereka mengundurkan diri. Tidak apa-apa. Begini, Zisia, kamu bertanggung jawab untuk menulis rencana game. Kinesa, kamu bertanggung jawab untuk menghubungi tim produksi eksternal. Tante, kamu hanya perlu mengepel lantai, menjaga kebersihan. Bersihkan semuanya. Ini adalah kesempatan terakhir kita di Sinhai. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Ya, Ayo.
Sebuah perusahaan hanya tersisa mereka beberapa. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana jika mereka benar-benar bisa dekat dengan grup Sunteng ini? Bagaimana? Tidak mungkin. Karena yang dekat dengan Sunteng Tech adalah aku. Kenapa kamu terus menatapku? Kalau kamu tidak menatapku, bagaimana kamu tahu aku menatapmu? Aku. Ye Feng. Aku mau tanya kamu sesuatu. Sejak kapan kamu mulai punya perasaan padaku? Kalau aku punya perasaan padanya, bukankah itu berarti mengkhianati Zixia? Kalau aku tidak punya perasaan padanya, dia pasti langsung akan membunuhku. Ini pertanyaan jebakan. Soalnya begini. Sudah, tidak usah bercanda lagi. Tapi aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Sekarang gimana? Sudah nyata? Belum cukup. Aku bawa makanan malam untuk kalian. Om Qin, kenapa kamu datang sekarang? Datangnya tidak tepat waktu. Anak perempuan sudah tidak bisa ditahan lagi. Ya ampun. Desainnya bagus ya. Siapa yang mendesain? Ini didesain oleh pacarku, gimana? Keren kan? Luar biasa. Ngomong-ngomong, Ye Feng, gimana kamu bisa kepikiran mendesain game ini? Ini adalah saat aku dan Zixia bertemu di dalam game. Aku sebagai Zizun Bao menyelamatkannya. Dia terus mengikutiku sejak itu. Waktu itu, orang tuaku baru saja meninggal. Aku sedang sedih, katanya. Main game bisa bikin perasaan lebih baik, jadi aku masuk ke dalam game dan bertemu dengan Zizun Bao. Dia seperti pahlawan besar yang melindungiku. Memberiku harapan. Ya Feng. Kalau kamu nanti tidak baik ke Xiao Yun, aku yang sudah tua ini pasti tidak akan membiarkanmu. Om Qin, maksudmu apa? Kamu setuju? Hahaha, bagus sekali. Om Qin, kamu bilang kamu tampan banget. Kenapa tidak cari pasangan untuk masa tua, cinta di usia senja? Ya ampun. Aku bisa bantu cari online buat kamu, seperti aku dan Zizun Bao. Dengan pesona Om, perlu kamu bantu cari online? Maksudnya apa? Maksud kamu? Kamu juga punya pacar online? Seperti apa? Ada fotonya? Ayo tunjukkan. Bukan, jangan rebut HP-ku, Ye Feng. Cepat bantu aku menahannya. Iya, kalau begitu aku lebih baik bantu Zixia. Apa katamu? Mereka benar-benar berhasil? Ayah, sekarang yang tinggal di Xinhai Tech, petugas kebersihan adalah bibi kedua saya. Dia bilang langsung padaku, benar-benar nyata, tak kusangka. Si pria tampan ini benar-benar bisa membuat sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar berhasil, maka semua usaha kita sebelumnya untuk mengakuisisi Xinhai Tech, semua investasi yang kita lakukan akan SIA. Tenang, aku sudah siap untuk ini. Walaupun mereka punya teknologi, tanpa tim kreatif. Itu hanya selembar kertas kosong. Ini adalah hubungan yang susah payah aku dapatkan. Katanya dia adalah seorang ketua tim di Sunteng Production. Jika kita bisa membuatnya setuju untuk membantu kita, mungkin kita bisa mengejar festival game. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita saat ini. Tenang, Paman Qin. Kami pasti akan meyakinkan mereka. Paki, sepertinya Tuan Muda akan menemui seseorang dari grup Y, tapi menurut penyelidikan saya, mereka bukan orang dari grup Y. Apakah kabar ini perlu diberitahukan ke Tuan Muda? Kalian terus awasi. Pastikan Kimen dan Mutlak Tuan Muda. Selain itu, jangan sampai identitas Tuan Muda terbongkar, agar tidak mempengaruhi kehidupan normal Tuan Muda dari orang-orang yang selalu menjilat. Baik. Halo, kami dari Xinhai Tech, mohon bantuannya. Proyek kami benar-benar memiliki potensi, asalkan Anda membantu kami. Menghubungkan tim produksi, kebaikan Anda akan kami ingat selamanya. Paman Qin. Walaupun tidak membantu, tidak perlu menghina seperti ini. Iri. Tapi ini, Paman Qin, dia sama sekali tidak ingin membantu kita. Kita pergi. Tunggu, aku juga tidak bilang tidak membantu. Apa syaratmu? Itu tergantung apakah adikku setuju atau tidak. Kebetulan sekali, tak kusangka bisa bertemu kalian di sini. Kita pergi. Apakah kalian tidak ingin tim produksi Sunteng ini? Sekarang bukan saatnya untuk emosi. Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan tim produksi ini. Hahaha.
Lihatlah kalian yang menyedihkan ini. Hanya dengan kalian ingin membuat game sukses? Itu mimpi di siang bolong, seorang pengantar makanan. Seorang CEO wanita dari perusahaan yang hampir bangkrut. Dan seorang kakek tua ini. Kalian pikir dengan sembarangan membuat perencanaan game bisa sukses? Hahaha, sekarang masih seperti anjing, memohon padaku. Kamu harus menghormatiku. Di sini tidak ada tempatmu bicara, begini saja. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Manajer proyek yang kalian minta adalah kakak kandungku, Chen Fengjiao. Sekarang, asalkan kamu setuju menjadi kekasihku dan menyerahkan aset perusahaanmu padaku, aku mungkin masih bisa mempertimbangkan untuk memberi kalian jalan keluar. Kalau tidak, saat perusahaanmu benar-benar bangkrut, hidupmu belum tentu aman. Mimpi. Apa masalahmu? Arahkan padaku. Mengganggu seorang wanita? Apa itu kemampuan? Pria ini, semangatnya yang tidak mau menyerah. Sangat memikat, tampan, dan bertanggung jawab. Sungguh langka. Arayan padaku. Hei, Tampan. Bagaimana kalau kamu menemani malam ini? Semua masalah akan selesai. Asalkan kamu menemani malam ini. Apa yang kamu inginkan? Aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak mungkin. Kamu harus tahu, di seluruh kota Baichuan, hanya aku yang bisa membantumu. Tapi jika hari ini kamu menolakku, jangan pernah berpikir untuk berkecimpung di lingkaran perusahaan game di Baichuan. Ingat, aku didukung oleh keluarga Ye. Kamu tahu, aku bisa melakukannya. Kita pergi. Bahkan jika bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Sungguh romantis, begini saja. Kamu minum semua minuman ini. Aku akan membantumu. Kamu jangan ingkar janji. HMPH tentu saja. Tapi kamu harus cepat, jangan buang waktuku. Orang sepertimu, aku memberimu kesempatan ini. Sudah merupakan anugerah besar. Minem. Ye Feng, jangan minum lagi. Kalau terus minum, bisa berakibat fatal. Aku sudah tua, tidak apa-apa, biar aku yang minum. Ye Feng. Kalian ngapain Ye Feng? Kak. Dia milikmu sekarang. Ah, akhirnya jatuh juga ke tanganku. Cakep banget. Lihatlah penampilannya, bikin terpesona. Kamu? Malam ini temani kakak ya. Kakak janji bikin kamu senang. Siapa kamu? Merusak rencanaku. Pak Ie. Tuan muda sudah minum banyak, tapi sudah dikasih obat anti mabuk khusus. Orang ini mau macam-macam sama wanita tuan muda. Gimana nih? Lemparkin dia ke lot, bayarkin dia per random settlement. Tunggu tuan muda pulih, biar dia yang urus. Sayap. Ye Feng, Ye Feng. Lihatlah kalian yang menyedihkan ini. Su Lingyun. Melihat orang yang dicintai di bawah orang lain. Gimana perasaannya? Ha! Kalau saja kamu mau menerima lamaranku lebih awal, pasti tidak akan terjadi hal ini, kan? Kalian berdua memang pasangan yang menyedihkan. Aku yang membuatnya seperti ini, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Tolong lepaskan dia, ini salahku. Ye Feng, Ye Feng. Nona, kamu baik-baik saja? Su Lingyun. Kamu tunggu saja, lihat nanti. Pergi. Nona jangan gegabah, kita harus cari cara lain. Aku yang membuatnya seperti ini.
Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi perusahaan orang tuaku. Sekarang aku bahkan tidak bisa melindunginya. Aku, Zi Zunbao. Bagaimana mungkin bisa terluka? Zixia. Aku kembali. Sayang, kamu tidak boleh seperti ini lagi. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku gimana? Tenang, aku tidak akan seperti ini lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa kabur? Sebenarnya aku juga tidak jelas. Entah bagaimana, aku diselamatkan orang. Mungkin Satpam KTV. Syukurlah kamu baik-baik saja. Tapi sekarang semua jalan keluar, kita sudah tertutup. Kita hanya bisa menunggu bangkrut. Ingat. Ya, Sayang, apa ini? aku bertemu seseorang ketika aku tidak beruntung. Mengatakan bahwa dia adalah keluarga Y dan mengatakan bahwa saya adalah tuan muda dari keluarganya. Jangan menjadi miskin dulu. Saya harus pergi mencari seseorang untuk membersihkan perusahaan Xinhai Technology. Segera pergi. Hei, itu. Apakah Anda masih membutuhkan tuan muda? Orang tua. Maaf. Aku tidak bisa melindungi perusahaan. Xiao Xin tidak berguna untuk Paman Qin. Tidak melindungi teknologi Xinhai. Dan tidak melindungi Anda. Jangan khawatir tentang Paman Qin. Kita akan kembali. Yun kecil. Apapun identitas saya pasti akan membantu Xinhai Technology. Aku akan melakukan sesuatu. Baiklah, oke. Hei, apa yang kalian lakukan? Selamat kepada Tuan Muda. Apa situasi sayang? Aku tidak tahu, mereka tiba-tiba menemukan aku. Katakan apa aku tuan Ye. Keluarga Yi, aku tahu keluarga Yi orang terkaya di Baichuan. Anda adalah Tuan Muda dari keluarga Ye. Orang-orang ini benar-benar tidak berakting. Mungkinkah aku benar-benar tuan terkaya? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Saya ingin berpartisipasi dalam konferensi game tentang Tunton Teknologi. Bantu teknologi Xinhai keluar dari masalah. Mudah. Setelah hari ini, teknologi cepat saya adalah yang pertama di Baichuan. Setelah itu, Guntreng dari kota Kyoto. Aku akan berdiri di atas. Apa yang terjadi malam itu? Bagaimana Ye Feng bisa melarikan diri? Tidak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak apa-apa. Pastikan untuk membuat teknologi Xinhai di festival game ini hari ini. Kita tidak bisa berbalik. Pasar game di Baichuan ini perlahan membersihkan mereka. Aku harus membalas dendam. Dan pria yang tidak tahu ketinggian. Jangan pikirkan itu. Setelah hari ini, kita bisa berada di kota Baichuan ini. Berjalan menyamping. Teknologi Xinhai Untuck. Bagaimana mungkin Anda memiliki kualifikasi untuk datang ke sini? Xinhai Technology hampir bangkrut. Berani-beraninya datang ke sini? Kau APA kau. Lihatlah keadaan kalian yang menyedihkan ini. Seperti anjing kehilangan rumah. Termasak kau Yifong. Kau cuma anak miskin pengantar makanan bukan? Berani sok jago di hadapanku? Wah, tebal benar mukanya. Su Lingyun, katakan, ikut anak miskin ini mau jadi apa? Lebih baik masuk ke pelukanku saja. Aku bisa kasih kau makan. Xinhai Technology sudah hancur, masih mau malu-maluin di sini. Sufeng Teknologi lah raja industri, sedang di puncak kejayaan. Xinhai Technology ITU APA? Berdasar apa mereka datang? Pergi sana. Berdasar aku punya ini. Undangan. Apa yang kau lakukan? Mustahil kalian punya undangan. Pasty palsu. Akan kubantu musnahkan. Hari ini, Sufeng Technology. Tim pengembang game baru yang kami bawa adalah tim elit Sunteng Technology. Bersama Sufeng Technology, pasti tak terkalahkan. Xinhai Technology dibanding Sufeng Technology, bagai semut. Pada akhirnya Chen Chao yang punya kemampuan bisa menarik tim elit Sunteng Technology. Kau tertawa apa? Gila dengki ya? Mustahil. Karena tim elit Sunteng Technology ada di Xinhai Technology kami. Basa basi.
Ini manajer grup Sunteng, juga kakak kandungku. Dia bisa membuktikan, bukannya kalian bilang. Ada tim elit Sunteng Technology? Bisa buktikan apa? Aku bisa buktikan. Wah, dari mana datangnya si imut ini? Basa Basi APA di sini? Kok dia tidak kenal kau? Bukannya kau kepala rumah tangga keluarga Ye? Benar tidak kau dari keluarga Ye? Tuan muda, orang sini levelnya terlalu rendah. Sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Ye. Akan Karakan. Seseorang yang mengenaliku, untuk beri pelajaran pada kedua. Orang tidak tahu diri ini. Tuan muda tenang saja. Orang yang dicari sudah datang. Akan membalas dendam ini untukmu. Kalian para tua renta ini, sedang merencanakan pensiun? Demo akan segera dimulai. Aku lihat apa yang bisa kalian tunjukkan. Orang, tunjukkan. Game baru grup Sufeng kami. Demo berkualitas tinggi seperti ini. Hari ini juara 1 pasti dia. Teknologi Sufeng memang hebat. Sebentar lagi. Kita harus tampil baik di depan Chen Chao. Biar terlihat keren. Bagaimana dengan barang-barang dari grup Sin High Tech kalian? Jangan-jangan datang jauh-jauh cuma buat maluin diri sendiri. Semuanya, lihat ini. Ini adalah game baru yang diluncurkan oleh Sin High Tech kami. By Wukong. Ini keren banget, hubungan antara Zixia dan si Zumbao. Sangat bagus, Sin High Tech memang luar biasa. Ini jauh lebih baik dari Chen Chao. Tidak mungkin ini buatanmu. Sudah kubilang, tim elit dari Sunteng Tech. Ada di tanganku. Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru dengar. Pembawa acara penghargaan kali ini. Adalah ayahmu sendiri, Chen Dajian. Benarkah? Kalau begitu juara 1 pasti aku yang dapat, meskipun kalian punya. Tim elit, juara 1 hari ini. Pasti aku yang dapat. Kamu memang percaya diri banget. Kita lihat saja nanti. Sekarang saya umumkan, puncak festival game Sunteng adalah Xian High Tech. Ayah, kamu salah baca, juara 1 adalah aku. Jangan bikin malu di sini, dia ini si imut. Kenapa bisa dapat juara 1? Diam, cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa? Karena dia adalah putra mahkota grup Y. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia putra mahkota grup Y? Kalian semua bohong padaku ya? Kalian berani tangkap aku? Tahu siapa aku? Ishao. Anakku tidak tahu siapa Anda. Mohon maaf, mohon ampun. Lepaskan keluarga Chen kami. Ayah, jangan minta maaf pada mereka. Keluarga Chen kami tidak perlu merendahkan diri pada siapapun. Brengsek. Kamu mau menghancurkan keluarga Chen kami ya? Ini adalah pemimpin keluarga Y. Kekuatan keluarga Y ada di seluruh dunia, cukup menginjak kaki. Bisa mengguncang dunia bisnis, ini adalah keluarga Y. Yang mencari ahli waris tunggal selama lebih dari 20 tahun. Kamu menghina putra mahkota keluarga Y, kamu mau menghancurkan keluarga Chen kami. Ke jurang kehancuran, Tuan. Bagaimana menurut Anda hubungannya? Biarkan Sufeng Tech merasakan semua yang dialami Sin High Tech. Agar mereka tahu. Akibat dari menghina saya. Berhenti, Chen Fengjiao. Tuan muda, aku tahu salah. Maafkan aku ya. Aku tidak akan mengulangnya lagi. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Buang dia keluar dari kota Baichuan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Tuan muda, aku benar-benar tahu salah. Tuan muda. Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Putri Zisiaku, mulai sekarang, kita akan hidup bahagia bersama. Seperti di dalam permainan. Tak disangka, anak ini pandai meraih wanita. Tentu saja. Kalau dia tidak baik pada gadis kita, aku tidak akan memaafkannya. Tenang saja. Orang yang dipilih tuan muda pasti akan diperlakukan dengan baik. Hei, kau bilang cinta online bisa sebaik ini? Tentu saja. Hei, kau sudah ketinggalan zaman. Aku punya pacar online. Ayah. Hei, kau sudah tua, masih pacaran online. Kau tidak malu? Kau cuma iri dengan pesonaku. Aku akan menelepon pacarku, Xiao Yezi, dia lembut seperti air. Xiao Yezi, kenapa terdengar familiar ya? Aku iri banget sama kamu. Kau Qin Tianzhu, kau Xiao Yezi, aku akan membunuhmu. Kau orang tua, berani menipuku.
Sayang, bangun pagi-pagi buat apa? Jangan nakal, aku harus rapat, aku akan terlambat. Apa yang perlu buru-buru? Di hatiku. Kau lebih penting ribuan kali daripada pekerjaan apapun. Kau memang manis. Aku bilang ya, aku sekarang bekerja untuk seluruh keluarga Y, aku tidak boleh malas, tahu? Aku pergi ya. Ini, seluruh keluarga Y adalah milikku adalah milikmu. Aku lihat siapa yang berani bilang tidak. Hanya kau yang bisa bicara. Ayah, aku punya pacar online. Apa? Aku tidak mengizinkan. Hei, sayang, berikan ponselmu pada ayah. Ayah bilang ya, pacaran online itu benar-benar tidak bisa diandalkan.